Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat LDM, kembali lagi di LDM Cakap penuh manfaat. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thoriq Hafiz dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yang kali ini akan memandu teman-teman semua untuk menggali manfaat dari apa yang bisa Anda ambil dari obrolan bersama teman-teman saya di sini, yakni Gavin dan juga Herdi. Oke, Gavin dan Herdi, silakan perkenalkan diri Anda masing-masing kepada para penonton. Kira-kira apa aja yang bisa kalian sampaikan untuk para penonton dari sesi perkenalan ini? Boleh. Siapa dulu ini? Herdi dulu lah. Oke. Herdi. Terima kasih. Halo Sobat LDM, perkenalkan nama Ana Herdi Hamdani, bisa disebut Herdi, bisa juga disebut Ali gitu. Ali itu Ana dari mana? Hah? Ali itu dari mana sih? Katanya mirip Aliando kan? Wah, mana ada. Oh, iya. Menarik. Dikit. Ya. Ana dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir juga sama, angkatan 2024, dan Ana berasal dari Sumedang. Oh, di Sumedang ya. Warlock ya. Kebetulan aku juga dari Sumedang sih. Iya, kita satu kabupaten ya. Kita sering ketemu nggak sih? Sering ya, sering ngopi. Aduh. Oke, sekarang Saudara Gavin boleh memperkenalkan dirinya. Halo Sobat LDM, perkenalkan nama Ana Gavin Dafa Al-Kahfi. Sama jurusannya juga dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Cuma asalnya yang beda nih. Kalau tadi mereka satu kabupaten, kalau Ana dari Jakarta. Oh, Jack nih ya. The Jack. Kita mau foto nih di Jack. Iya. Oke, terima kasih sudah memperkenalkan. Oke, terima kasih juga sudah datang di podcast kali ini. Terima kasih banyak, kita udah diundang. Saudaranya. Udah selesai? Belum. Baru mulai. Oke, baru mulai dah. Oke, karena teman-teman sudah di sini, jadi ada sedikit obrolan yang mungkin nanti bisa disampaikan dan juga bisa disampaikan hikmah-hikmah itu mungkin terkait dari pengalaman hidup ataupun organisasi, terkhusus di LDM atau dari kampus, pengalaman di kampus, atau juga pengalaman menghafal Al-Quran. Karena setahu aneh, itu Gavin, Herdi adalah penghafal Al-Quran ya. Masya Allah. Amin. Terus mungkin aku mau tanya ke Gavin dulu ya. Gavin ini kayaknya setahuku itu alumni dari Pondok Pesantren Darul Quran ya. Betul. Yusuf Mansur ya. Betul. Yang Ustadz Yusuf Mansur. Astagfirullah. Kayak udah dekat aja ya. Bro Yusuf Mansur. Nah, kira-kira bisa ceritakan dikit gak kira-kira budaya apa ya? Pasti kan setiap pondok itu memiliki budaya yang berbeda. Mungkin Herdi mondok di Lampung ya. Di Lampung. Betul. Itu memiliki budaya yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Mungkin gurunya juga pasti beda. Nah, Gavin juga pasti punya latar belakang yang berbeda gitu. Nah, kira-kira kenapa sih ada motivasi untuk masuk ke pondok pesantren Al-Quran itu, khususnya tahfiz Al-Quran gitu? Dari Gavin kira-kira kayak gimana? Oke. Ini kita mulai dari, berarti kenapa masuk pondok gitu? Ya, boleh. Oke, mungkin kita bisa mulai dari, mungkin dulu karena anak kecil ini ya, dia orang tua kan memang udah nanti jadi dai aja, gitu kata orang tua tuh. Oke lah, karena saya juga ya mau gitu, karena ngeliat kayaknya aku tuh asik kayaknya gitu ya. Maksudnya ketika kita mau di depan orang tuh kayaknya seru gitu lah. Akhirnya situ oke lah, nanti mondok, beres SD itu mondok, kelas 1 SMP mondok di Darul Quran itu. Kenapa milihnya di sana? Karena dulu kan pengen jadi dai tadi ya. Terus juga orang tua udah cari yang tahfiz kalian gitu. Karena kalau misalnya kita mau ceramah kan harus punya dalil gitu kan. Kita masuk ke sana gitu. Kalau Al-Quran, dan alhamdulillahnya juga dipermudah gitu ya sama Allah. Semua tesnya bisa dilewati. Kira keterima lah di sana gitu. Al-Quran. Dan sampai sekarang mungkin alhamdulillah 6 tahun di sana, dan sekarang lanjut di sini juga gitu. Oke, menarik nih ya. Aku juga pengen cerita dong. Jadi kenapa dulu aku fun fact, aku juga itu lulusan dari pondok tahfiz kan. Pondok tahfiz. Kenapa bisa masuk pondok tahfiz? Jadi dulu tuh karena sering ini
salah satu alasannya tuh karena sering dengar murotal dari Misyari Rosyid, Syekh Misyari Rosyid, terus diulang-ulang. Kemudian ada sedikit keinginan untuk jadi imam di masjid gitu. Waktu itu imamnya tuh cukup lambat temponya waktu baca. Jadi kalau misalkan sholat subuh, sholat maghrib Isya tuh kadang ada jamaah yang kurang suka sama tempo yang terlalu lambat. Nah, makanya itu dan di sana nggak ada anak muda yang berani untuk jadi imam. Makanya di situ kayak ada rasa pengen menggantikan gitu, walaupun nggak nggak seluruhnya yang menggantikan jadwal imam tersebut. Ya, dan dari situ adalah keinginan untuk masuk pondok tahfiz, dan alhamdulillah masuk pondok tahfiz di Generasi Rabbani Qur'ani waktu itu di Cileunyi, dekat rumah sih, nggak terlalu jauh. Oke. Terima kasih Gavin. Kalau sekarang dari Herdi nih yang sedikit berbeda karena mungkin latar belakangnya di Lampung itu pondok apa kira-kira di Lampung? Mungkin kita mulai dari kenapa pengen mondok dulu ya. Nah, boleh. Sebetulnya waktu itu kan Ana ini lulusan COVID ya, tahun 2020 gitu. Sama dong. Ya, betul. Dan tidak ada wisuda waktu itu. Wisudanya online. Iya, wisudanya online. Ya udah dah, nggak kerasa gitu ya suasana wisudanya itu. Kemudian orang tua itu nanya, kamu mau lanjut kemana gitu kan? Sebenarnya Ana masih mikir-mikir, tapi waktu itu disuruh ke SMA negeri dekat rumah juga waktu itu. Tapi karena masih mikir-mikir, tapi sempat kepikiran kayak gimana kalau mondok aja gitu ya. Tapi Ana ngelihat potensi diri dulu gitu, waktu kan SD sama TPA gitu ya, paginya SD, sorenya TPA gitu. Dan Ana ngelihat Ana tuh lebih dominan di TPA gitu. Waktu itu alhamdulillah selama 3 kelas terakhir 456 itu alhamdulillah ranking pertama gitu. Jadi ini kayak condongnya ke agama nih kayaknya. Akhirnya setelah itu coba deh bilang dulu ke orang tua gimana kalau misalkan mondok gitu. Tapi ternyata orang tua waktu itu kurang setuju gitu mondok karena mending ke SMA aja gitu. Darahnya waktu itu ada waktu pendaftaran SMA, tapi Ana nggak ikut waktu itu karena nggak mau lah gitu. Bilangnya kayak ikut padahal enggak. Dan akhirnya waktu itu Ana pernah ditawarin sama paman di Lampung itu kalau mau mondok di sini aja, di sini ada pesantren. Oke, boleh deh gitu dicoba. Sebenarnya belum tahu itu tahfiz apa gimana, apa kitab gitu. Cuman nggak apa-apa, yang penting mondok. Gitu. Salah satu faktor pengen mondok juga sebenarnya ngelihat sinetron pesantren rock and roll gitu. Seru gitu ngelihatnya ya, kayak di dunia pondok gitu. Kayak seru. Nah, akhirnya setelah itu bilanglah ke orang tua dan paman juga ngebantu, dan akhirnya diperbolehkan lah di umur 15 tahun merantau ke Lampung tuh cukup ini juga ya. Ekstrim. Iya. Ekstrim pada umurnya ya, gitu, menantang. Jujur. Apalagi waktu itu nggak dianterin kan sama orang tua. Oh iya, sendiri. Dan naik apa? Naik bis apa? Bis waktu itu bis. Aduh, jangan disebut. Ini mereknya. Gak apa. Ya pokoknya bis yang sekitar 15 jam lah ya ke Lampung itu karena bisnya banyak transit gitu. Nah, singkat cerita setelah di pondok itu ternyata ada 2 program, ada program kitab sama tahfiz. Tapi waktu itu udah masuk program kitab, cuman kayak waktu itu ada kenalan temen, dia juga orang Lampung, kayak dia seumuran, terus Ana ikutan tahfiz gitu. Ada teman nih di tahfiz gitu. Kalau di kita kan belum ada teman. Jadi pindah programnya di tahfiz aja gitu. Nah, setelah itu gak nyangka gitu bakalan masuk tahfiz ya, karena emang belum punya basic hafalan juga gitu. Paling juz 30 itu juga belum terlalu lancar gitu ya. Dan akhirnya laporan ke paman pindah ke program tahfiz, dan akhirnya alhamdulillah bisa menyelesaikan ya hafalan kurang lebih 1 tahun 5 bulan waktu itu. Masya Allah, itu habis 30 juz selesai. Alhamdulillah. 30 juz. Alhamdulillah.
Kalau Gavin kira-kira gimana? Berapa ini durasi menghafalnya berapa? Durasi menghafalnya ya? Karena mungkin kalau di Pondokan itu kan memang ada sekolahnya juga gitu, jadi nggak full yang setoran gitu. Iya, berarti setengah-setengah dengan akademik gitu. Betul. Nah, jadi di sana itu waktu setorannya setelah subuh sampai 6:30, dilanjut lagi sore dari ba'da asar sampai 5:30 mungkin, atau jam 5. Jam 5. 5:30 itu udah maksimal. Jadi di saat itu karena memang ketika masuk ke pesantren belum ada hafalan sama sekali juga sama ya. Kemudian di sana itu kan teman-teman banyak yang udah SD-nya itu mondok gitu. Jadi ketika di sana itu udah punya hafalan 7, 9, 15 gitu. Itu kayak minder banget gitu ya. Maksudnya kita ngaji masih cuma lancar sih, lancar, tapi ya masih acak-adul gitu. Acak-adul masih berantakan gitu. Dari segi tajwid, makhrajul huruf tuh masih jelek banget gitu. Jadi pasti sana tuh ya rada minder, tapi maksudnya selama kita masih ada kemauan gitu kali ya. Dan mungkin salah satu motivasi juga kali. Jadi di sana itu saya awalnya kan nggak tahu nih cara metode ngafal tuh kayak gimana gitu. Nanya-nanya ke ustadz, ke teman-teman tuh dikasih tahu, tapi nggak ada yang serak gitu. Ketika dicoba tuh kayak nggak bisa gitu, di saya tuh beda gitu caranya. Akhirnya sampai ya mungkin dari segi ngobrol-ngobrol itu akhirnya dapat satu kesimpulan, oke dapat situ cara sendiri gitu akhirnya. Cara sendiri, oke ini enak nih ngafalnya nih, baru di situ lah. Nah di situ jadi masuk ke pondok itu setahun itu belajar dulu makhrajul huruf. Di kelas 7 itu satu SMP itu belajar makhrajul huruf dulu. Jadi kayak ada ikronya lagi dia, ikro 1. Cuma dia per buku gitu kalau di pondok saya itu. Jadi kalau ikro kan full 6 itu kan, 6-nya di situ. Kalau kaidah 1, kaidah 2 sampai 6 gitu. Oh, berarti ada metode sendiri. Ada metodenya sendiri gitu. Itu selama 1 tahun, baru di akhir kelas 7 itu, kelas 1 SMP itu baru mulai menghafal di situ. Dan sampai akhirnya di 1 SMP itu dapat sekitar 1,5 juz waktu itu. Baru di situ kelas 2 SMP baru dapatlah metode sendiri gitu ya ngafal. Baru dari situ mulai tuh ngafal. Dapatlah sekitar 9 juz waktu itu. 9 juz selama 1 tahun. Lanjut di kelas 9 Covid gitu kan. Kalau tadi kan kalian Covidnya pas lulus gitu. Jadi kalau saya ini kelas 8 waktu itu Covidnya. Serius? Kelas 2 SMP. Hah? Masih muda dari kita. Iya betul. Oh iya? Oke. Nggak nyangka loh. Jadi pas kelas 9 itu Covid saya nggak positif sih, cuma reaktif waktu itu. Akhirnya diisolasi lah. Nah jadi selama perjalanan saya menghafal itu selama 2 tahun itu punya satu temen yang ibaratnya rival lah gitu. Jadi buat balapan nih gitu. Jadi salah satu pemancing juga sih. Jadi kalau misalnya nggak ada dia nih, setoran tuh kayak aduh nggak ada lawannya gitu kan maksudnya. Betul. Karena dulu memang ketika di halako itu maju mundur tuh berdua aja gitu gantian. Dia maju, saya maju, mundur gitu ganti-gantian terus. Kira sampai kelas 9 itu Covid, dia nggak isolasi nih, saya doang gitu kan isolasi. Pas beres isolasi kebalap tuh 3 juz, 4 juz gitu, kebalap jauh lah. Nah di situ baru wah kayaknya nggak bisa nih, harus ngebut gitu kan. Di situ nyolong waktu lah semuanya, waktu tidur ngaji, waktu makan ngaji, semuanya dipakai buat ngaji lah, buat ngejar itu. Respect. Nah habis itu sampai di akhir kelas 9 itu memang targetnya itu kan di semester 1 kelas 9 tuh beres Covid itu, beres isolasi lah. Targetnya memang sampai juz 20 aja deh gitu. Jadi semester 2-nya itu akhirnya pas semester 1 akhir itu Desember beres di juz 20. Akhirnya semester 2-nya karena udah beres targetnya gitu ya. Semester 2 itu udah nyantai dulu deh gitu. Jadi cuma ngaji-ngaji aja tapi nggak lanjut ziadahnya gitu. Oke. Sampai akhirnya lulus SMP, lanjut lagi SMA-nya di situ juga. Nah baru di situ nyelesain lah di kelas 1 SMA itu. Jadi totalnya ya 4 tahun kurang 1 bulan. Masya Allah. Kayak seru ya, fastabiqul khairat. Iya. Kayak waktu tidurnya itu terpotong juga kan. Waktunya istirahat. Jadi waktu tidurnya kepake waktu mahasiswa. Jadi mahasiswa gitu kan. Di kebanyakan tidur, di kelas juga tidur ya. Aduh. Itu beda lagi ceritanya. Nah, karena gak mau nanya gitu ke aku. Oh boleh. Kalau Torik ini gimana? Ketika di pondok perjuangannya gitu. Oke, jadi perjuanganku waktu itu setelah lulus SMP itu mau masuk ke pondok. Nah, pondok GRQ ini, pondok Generasi Robbani Qur'ani yang aku pengenin ini masuk. Tapi udah 2 kali tes itu nggak keterima. Jadi pondok yang aku pengen tuju itu
nggak nerima aku gitu, karena ada beberapa alasan. Mungkin salah satunya tajwidnya itu belum lancar, sama ya mungkin seleksinya ketat gitu. Nah akhirnya aku kayak akhirnya ada bukan pengganti ya, apa sih namanya, ada saran lain dari orang tua untuk masuk ke Pondok Hafiz Quran Indonesia nih di Cicahem. Kebetulan dekat sini juga. Nah di situ aku masuk 6 bulan dibagi 3 fase. Yang fase pertama ini fase tilawah. Nah di tilawah ini selama 3 bulan setiap harinya membaca 7 halaman, tetapi diulang 40 kali 1 halamannya. Itu selama 3 bulan. Nah setelah itu 3 bulan nih lewat 2 bulan. Nah 2 bulan fase ziyadah namanya. Fase ziyadah itu menghafal bekas dari tilawah 3 bulan itu. Dengan target 10 halaman 1 hari, coba bayangin 10 halaman. Dan alhamdulillah aku beres gitu. Bisa dibilang berarti selesai hafalanku, atau ziyadah, bukan tasmi. Ya setoran. Ya, setoran itu 2 bulan selesai. Siap ya. Masya Allah. Oh, 2 bulan. Ini Torik haji 2 bulan. Ini masuk habis 2 bulan, haji 2 bulan ya. Baru lagi nih. Torik baru lagi nih. Torik habis 2 bulan. Nah iya, baru setelah itu. Setelah itu masuk 1 bulan lagi kan udah kepake 5 bulan. Nah 1 bulan itu fase murojaah. Dan di murojaah ini nggak mungkin keambil semuanya gitu. Murojaah 30 juz, tapi alhamdulillahnya kepegang itu sekitar 7 juz doang gitu. Nah setelah baru masuk dari pondok itu, di situ sekitar berapa bulan ya? Sempet berapa bulan tuh ada namanya terkendala lah. Terkendala karena mungkin banyak pikiran atau banyak godaan lah. Biasanya kalau misalkan santri banyak godaan gitu. Pada saat menghafal kayak pulang misalkan ada HP dan lainnya. Nah itu awal-awal tuh sempat terkendala kayak gitu. Tapi akhirnya ya seiring berjalan waktu alhamdulillah selesai. Dan kalau di pondokku itu biasanya kalau misalkan mau lanjut ke fase selanjutnya, misalkan hafalan ziyadah nih ya, per 5 juz itu wajib tasmi gitu, wajib wajib goyib gitu ya. Ya, tasmi atau apa sih kalau istilahnya bagi orang awam, tasmi itu tasmi. Tilawah. Ya tilawah tapi tilawah. Majelis 5 juz gitu. Tilawah tapi tanpa melihat Quran gitu. Bil goyib. Ya bil goyib. 5 juz ya, 5 juz. Alhamdulillah 5 juz terlewat, 10 juz, 15 juz, langsung dari 15 juz ke 23 juz. Karena waktu itu kayak ada saran dari musyrif, karena itu langsung tasmi 23 juz ke 25 juz dulu. Nah dari 25 juz alhamdulillah selesai 30 juz gitu. Itu kurang lebih selama 3 tahun lah gitu di pondok. Nah itu mungkin itu dari sedikit pengalamanku. Kira-kira oke, lanjut ke selanjutnya. Ini kira-kira sebagai penghafal Al-Quran ya, Gavin juga Herdi dan juga saya sendiri pasti ya gitu ada keluh kesahnya selama memondok. Terus juga ya keluh kesah pada saat menghafal. Bisa diceritakan nggak dikit gitu keluh kesahnya apa aja? Dari Herdi mungkin. Keluh kesah ketika mondok pasti ada ya. Apalagi sebenarnya sengaja gitu mondok jauh di Lampung karena tahu pasti kalau misalkan mondok dekat rumah pasti sering pulang gitu. Aduh aku banget itu. Iya makanya milihnya yang jauh gitu. Intinya pasti terkendala ini ya, rindu banget lah ya. Rindu rumah, rindu masakan ibu gitu. Kan di sana di pondok makanannya kurang berselera mungkin ya. Ya intinya gitulah ya. Kalau kesah ketika menghafal gitu. Ketika menghafal banyak sekali ya. Apalagi struggle ketika mulai metode menghafalnya itu gimana? Karena di sana tuh nggak dikasih tahu gitu. Kita cara menghafalnya gimana? Nggak dikasih tahu. Akhirnya mau nggak mau kita nanya ke senior yang udah hafalannya banyak, yang udah selesai hafalannya. Dan ketika nanya-nanya ke mereka, sebenarnya banyak metode mereka tuh berbagai macam. Cuman ada satu orang yang bilang waktu itu, beliau itu orang mana ya? Lupa. Nah, pokoknya udah orang Lampung. Kata beliau, kamu akan menemukan metode hafalan kamu itu secara sendirinya.
ketika kamu udah di hafalan di atas 10 juz. Kalau kita udah di atas 10 juz, nanti kita bakalan nemu cara kita sendiri, cara menghafal sendiri gitu, enaknya gimana. Karena belum tentu juga kita menggunakan metode ini, metode itu, terus kita terapkan di hafalan kita itu belum tentu bakalan worth it juga gitu. Karena pada akhirnya kita bakalan menemukan metode hafalan sendiri gitu. Oke. Gitu sih. Cukup menarik. Kira-kira kalau dari Gavin apa nih kalau kesannya saat menghafal Al-Quran? Kalau kesah ya. Jadi mungkin dulu karena awalnya memang dulu kan sebelum masuk pondok sih ya, baru di situ ditekanin sama orang tua tuh, ayo coba hafalin 4 surat pilihan dulu aja gitu kan, dari kayak Yasin, terus juga Ar-Rahman, Al-Waqiah sampai Al-Mulk gitu. Awalnya suruh hafal itu sebelum masuk pondok gitu, suruh hafalin itu dulu. Alhamdulillahnya selesai sampai di Al-Waqiah waktu itu. Jadi di Al-Mulk waktu itu Al-Mulk, Al-Waqiah, jadi Ar-Rahman sama Yasinnya belum waktu itu. Nah, jadi ketika masuk pondok itu masih kayak tadi ya, masih memperbaiki bacaan dulu sampai akhirnya di kelas 1 akhir kan baru mulai ngafal di sana tadi kan, baru mulai menghafal di situ. Masih mungkin belum kerasa sulit ya, maksudnya ngerasa sulitnya kayak masih ngejalin aja kayak oh mungkin emang kayak gini kali ya kalau misalnya menghafal gitu, sulitnya masih kayak gini gitu. Nah baru kerasa banget itu sampai benar-benar apa ya, kayak bingung banget gitu, stres banget tadi itu karena nggak masuk hampir 1 minggu waktu itu satu ayat itu ada di surat Ali Imran berarti ya, di halaman 70 itu benar-benar kan itu setengah halaman tuh yang bagi bumi itu setengah halaman, itu 1 minggu nggak hafal-hafal, benar-benar nggak ada yang nempel sama sekali. Sampai dibilang sama konsultasi lah ke Ustadz situ, coba kamu baca artinya, karena kan kalau udah baca arti itu tahu makna, tahu artinya, akhirnya pas baca tuh jadi kebayang-bayang lah gitu. Betul. Coba juga di situ, nggak bisa juga, dia benar nggak nyangkut sama sekali di situ tuh, bingung banget di situ kan, udah di situ nggak setoran, akhirnya sampai satu waktu itu sampai nangis benar-benar karena emang nggak, karena waktu itu saat di peraturan di halakohnya itu kalau misalnya sampai 2 minggu nggak setoran ada punishmentnya gitu ya, hukumannya. Ya meskipun nggak parah, cuma ya namanya anak baru mondok takut gitu ya, takut dihukum gitu. Nah sampai akhirnya nangis lah di situ, aduh ini benar-benar nggak kuat, nggak bisa banget gitu, nggak masuk banget. Udah akhirnya setelah nangis itu, tapi alhamdulillahnya gitu ya, mungkin kuasa Allah, setelah nangis itu tiba-tiba aja masuk. Pas udah ini kan udah berhenti nangis, tutup Quran, wudu lagi kan. Pas wudu buka Quran lagi, coba deh baca gitu, baca aja. Habis itu tutup, langsung hafal tiba-tiba gitu. Masya Allah. Nah mungkin di situ hikmahnya. Keajaiban ya. Mungkin di situ hikmahnya kayak ketika kita pengen ngedapetin sesuatu itu, Allah pasti nguji kita gitu. Kamu beneran gak sih mau dapet ini gitu? Kalau pengen coba usaha dulu. Ini ujiannya ya, coba kayak gini. Seminggu kamu kuat nggak? Oke, seminggu jalani dulu sama mungkin ya 5 hari 6 hari nggak hafal-hafal sampai hari ke-7 atau hari ke-6 gitu ya, saya lupa. Di situ baru oke, udah kuat berarti ya kemarin. Nih hadiahnya ini. Masya Allah. Dikasih ayat ini. Mungkin kayak gitu. Wah menarik sekali ya. Kalau kita menghafal sesuatu langsung hafal kan kayak gak seru ya. Betul. Gak seru gitu. Feel-nya tuh nggak ada. Dikasih dulu cobaan dulu. Betul. Ini kamu mau jadi penghafal nggak gitu? Kamu mau ngejaga kalammu nggak nih? Kalau misalkan kamu dikasih cobaan kayak gini udah nyerah, ya udah deh. Blacklist. Gak pantas. Baik, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya teman-teman, untuk mengefisienkan waktu juga. Dari struggle kan tadi udah disampaikan teman-teman. Nah, kira-kira nih untuk para penonton ya khususnya, bagi yang awam mungkin terhadap penghafal Al-Quran, dan untuk khalayak umum, kira-kira ada pesan nggak atau hikmah yang disampaikan untuk para mujahid, mungkin para penghafal Al-Quran yang sedang berusaha di luar, ataupun para mahasiswa yang mungkin akan menonton video ini, kira-kira apa pesan yang disampaikan dari kesimpulan yang tadi kalian sampaikan? Dan mungkin dari Gavin dulu lah, kira-kira pesan. Mungkin ini mungkin ada 2 pesan ya, untuk karena sekarang juga di ranah mahasiswa gitu. Banyak juga teman-teman kan yang di jurusan ilmu Al-Quran tafsir tapi di luar dari itu sebelumnya gitu. Jadi linjur lah ibaratnya, lintas jurusan. Nah mungkin yang pertama untuk adik-adik kami gitu, adik-adik aku yang dulu di pondok gitu. Karena masih ya alhamdulillah masih suka main ke sana lah gitu. Dan ya masih ada aja yang suka ngeluh, duh sekarang susah ngejaga hafalan gitu. Sekarang bingung cara ngafalnya gimana gitu. Karena mungkin
apa yang dihadapinya itu sekarang beda gitu. Kalau misalnya mungkin dulu zaman kita ya kita bisa fokus ke sana, tapi sekarang kan zamannya udah beda, tantangan yang mereka hadapi juga pasti beda gitu. Dari segi keseharian mereka ataupun target-target mereka ataupun dari segi pendidikan yang sistem mereka yang sekarang hadapi gitu mungkin beda ya. Mungkin kalau untuk yang masih SMA ataupun SMP benar-benar manfaatkan waktu sebaik mungkin gitu. Karena kalau misalnya kita menyia-nyiakan satu waktu aja itu benar-benar kayak rugi banget sih. Karena ketika kita berusaha mendapatkan satu hal itu pasti yang tadi Allah uji gitu. Nah kalau misalnya kalian baru sadarnya nanti ketika mau lulus itu wah rugi banget sih. Karena sih beberapa kali juga gitu banyak yang termasuk saya sendiri sering sadar ketika di penghujung, ketika di ujung tanduk itu baru kayak oh iya juga kenapa nggak dari kemarin gitu, kenapa nggak dari kemarin gitu. Bahkan masih banyak juga penyesalan ketika di mahasiswa, kenapa dulu pas mondok nggak kayak gini sih gitu. Tapi pas pondok itu tuh sebenarnya dari lautan ilmu gitu, Baharul Ulum gitu ya, lautan ilmu gitu. Cuma tergantung kitanya memang sebagai santrinya mau nggak menggali itu gitu. Kitanya mau nyari nggak, kitanya mau nanya nggak gitu. Karena dulu di pondok tuh banyak ilmu sanad, ilmu tuhfatul atfal gitu. Sanad-sanad itu tuh bahkan dulu di pondok saya ada dari syekh dari Mesir, Yaman itu ada beberapa gitu. Cuma karena memang sayanya udahlah yang penting hafal aja, yang penting lancar gitu. Jadi nggak mikirin sanad dulu mah. Ya udah gitu. Nah itu ketika sekarang itu nyesel akhirnya. Kenapa dulu gak dimanfaatin gitu? Padahal gratis loh dulu. Sekarang kan mungkin harus meluangkan waktu lagi gitu ketika kita mahasiswa gitu kan. Gitu sih mungkin untuk yang masih berjuang di pondok tetap semangat. Apapun rintangannya itulah ranah kalian sekarang untuk berjuang dan untuk memperjuangkan hafalan kalian dan menjaganya gitu. Dan kalau untuk teman-teman yang di mahasiswa sesulit apapun lingkungannya ataupun tantangan yang dihadapi baik gitu dari ketika dia merantau, rindu orang tua itu pasti gitu ya, lingkungan pertemanan yang mungkin gak terlalu support atau kayak gimana, terpegang satu, kita sekarang di ranah mahasiswa, di ranah yang dimana kita dituntut untuk dewasa gitu. Jadi kalau dulu kata ustadz saya tuh tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan katanya. Jadi kita maksudnya nggak mandang umur loh, ketika kita ada di satu tempat yang memaksa kita itu untuk tumbuh, itu mau nggak mau kita harus beradaptasi gitu di situ. Nah, ketika di ranah kuliah ini mungkin dulu di pondok ada sistem gitu yang mengatur kita pagi ngapain, bangun tidur ngapain, sampai tidur lagi. Betul. Nah, ketika di kuliah ini bahkan absen aja kadang ada dosen yang memang mentolerir gitu ibaratnya tentang kehadiran ini. Nah, itu berarti memang harus kita punya satu prinsip ataupun satu pegangan lah yang harus kita pegang nih. Ke depan mau ngapain, masa depan mau jadi apa. Nah itu menentukan kita sekarang ngapain kayak gitu. Oke, menarik ya. Menarik sekali. Nah itu dari Gavin secara garis besarnya mungkin ketika kita memiliki kesempatan itu jangan disia-siakan gitu. Apalagi sekarang mungkin banyak ya anak muda yang mungkin menyia-nyiakan waktunya dengan kebahagiaan yang semata. Kita bilang kebahagiaan semata ya dimaksimalkan gitu waktu yang dimiliki. Oke. Selanjutnya kira-kira dari Herdi nih sebagai penghafal Al-Quran juga ada kiat-kiat yang ingin disampaikan atau tidak? Lebih ke pesan-pesan mungkin ya. Boleh. Kepada teman-teman yang ingin menghafal Quran, kalian jangan takut kayak nanti juga takut lupa gitu. Karena kan emang manusia kan tempat salah dan lupa ya sih. Jadi jangan takut gitu untuk menghafal Quran gitu. Kemudian ada pesan dari kiai saya waktu di Pondok Pesantren Lampung, itu namanya Pondok Pesantren Lampung Al-Kirom. Boleh searching di Instagram, boleh ya, sekalian promosi. boleh. Kata kiai saya, kalau menghafal itu cukup 3 sih tipsnya itu. Yang pertama bersungguh-sungguh, yang kedua sabar, yang ketiga itu punya target. Ya bersungguh-sungguh itu harus ya, karena kan menjada-wajada gitu ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka insya Allah akan dapat lagi. Iya, Allah. Kemudian yang kedua itu ada sabar. Innallaha ma'as sabirin gitu ya. Innallaha sabirin. Ya. Kang sabirin. Ya. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita sabar gak hafal-hafal, sabar gitu, insya Allah Allah akan bantu. Dan yang terakhir itu target.
Nah, betul. kata kiai saya itu ada 2 orang yang nggak punya target. Yang pertama orang gila, yang ketiga anak kecil. Oke. Mereka nggak punya target kan? Iya, betul. Kita salah satu dari mereka bukan? Bukan. Berarti kalau misalkan kita nggak punya target, berarti kita salah satu dari mereka. Atau kita masih kecil kah? Atau kita mungkin kurang waras? Berarti kita nggak punya target dong. Tapi makanya kita harus punya target. Misalkan kita harus menargetkan hafalan dalam misalkan dalam 1 bulan 5 juz, dalam 1 bulan 3 juz. Intinya kita punya target aja dulu. Masalah tercapai apa enggaknya itu tergantung usaha kita sama tergantung ikhtiar kita. Ya, tergantung situasi lingkungan dan di sana ya. Intinya kita mempunyai target dulu, kemudian kita harus minta doa dari orang tua ya, intinya harus itu dari orang tua. sangat Sangat krusial. iya, sangat mantap lah pokoknya. Itu juga salah satu faktor pendorong kita bisa menghafal cepat, bisa sungguh-sungguh ketika di pesantrennya. Jadi intinya tetap semangat lah buat menghafal Al-Quran gitu. Jadi intinya di pesantren itu bukan hanya tempat menghafal aja, tetapi intinya tantangannya itu bukan ketika di pesantren menghafal aja, tetapi kita tantangannya itu masih ada ketika lulus pesantren, kita harus masih memurojaah Al-Quran itu gitu.